Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Pinjol, teman-teman. Semoga teman-teman kali ini dalam kondisi sehat ya, dilapangkan rezekinya. Amin. Teman-teman, kita akan bahas kembali di pinjol ya. Yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah Julo. Teman-teman yang belum subscribe akun ini, channel ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya dan share ya videonya jika video ini menurut kalian dirasa bermanfaat ya. Teman-teman yang saat ini ada galbay ataupun on the way galbay di Julo, ini nanti akan kita bahas. Ini dari yang akan saya sampaikan adalah dikasih surat peringatan ya. Jadi by email itu dikasih surat peringatan ya. Itu resmi dari Julonya. Kita akan bahas sampai tuntas. Julo ya teman-teman, seperti kalian lihat di layar kalian, itu sudah resmi ya. Ini di bawah bendera PT Julo Teknologi Finansial ya. Ini di websitenya semua tertulis jelas ya, dan ini sudah ber-OJK teman-teman. Oke, langsung aja ke pembahasan di inti ya. Yang ini yang akan kita bahas teman-teman. Teman-teman mungkin saat ini mengalami hal yang sama ya, dikasih surat cinta ya dari Julo ya. Ya, saya katakan surat cinta ya, kalau surat peringatan ya. Komen ya teman-teman kalau mendapatkan hal yang sama ya. Ini resmi teman-teman ya. Yang perlu digarisbawahi, ini resmi. Kenapa saya bilang ini resmi? Karena ini kalian lihat dari domainnya yang dipakai, ini langsung dari julo.co.id. Nah, misalkan ini departemen.hukum@julo.co.id, collection@julo.co.id. Ini artinya resmi karena domainnya yang dipakai langsung dari Julo. Kalau ini tidak resmi, contoh misalnya resminya apa? Misalnya ini departemen.hukum@gmail.com misalnya, atau collection@gmail.com. Nah, itu bisa dikatakan itu oknum debt collector ya yang buat surat ya. Kalau ini teman-teman, kalian lihat nanti di domainnya apakah resmi dari julo.co.id atau tidak. Kalau julo.co.id berarti resmi ya. Baik teman-teman, surat peringatan pertama ya, ini keterlambatan 1 sampai 30 hari ya, nanti dapat surat peringatan pertama. Nanti ini akan sampai surat peringatan ketiga teman-teman ya. Jadi ini yang saya bagikan ke teman-teman masih surat peringatan pertama ya. Kalau surat ketiga gimana? Ya tidak apa-apa. Ya nanti cuma ini ada yang kata-katanya sama, cuma nanti nominal yang di sini akan di misalkan utang karyawan berapa nih, nanti akan terakumulasi datanya berubah gitu. Nah, itu surat peringatan ketiga. Kalau udah surat peringatan ketiga gimana? Tidak apa-apa, nggak akan terjadi apa-apa ya. Ini bisa dikatakan ini hanya reminder aja ya. Walaupun ini seolah-olah departemen hukum ya. Cuma tanamkan di mindset kalian, ini tidak akan berefek apa-apa ke kalian ya. Baik, kita kupas surat peringatan tanggal 23 Januari 2023 perihal surat peringatan pertama untuk tunggakanmu yang belum terbayar. Mohon ditindaklanjuti selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sejak tanggal surat ini ya. Kepada yang terhormat, nah ini mohon maaf teman-teman ya, ini krediturnya tidak memperkenankan untuk di-share semua, jadi ada yang ditutup, ini saya sensor ya. Kepada yang terhormat, nama krediturnya dengan hormat ya, merujuk pada surat perjanjian hutang piutang saudara atau saudari sebagai berikut. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah surat perjanjian hutang piutangnya, tanggalnya tertera di sini lengkap semua, kalian bisa baca ya. Lampiran surat perjanjian hutang piutang dapat dilihat lengkap di aplikasi Julo. Itu kalau kalian mau melihat ya. Bersama ini disampaikan bahwa dalam catatan administrasi perkreditan kami, saudara-saudari belum melakukan pembayaran atas kewajiban saudara yang akan atau telah jatuh tempo. Ini setelah jatuh tempo teman-teman ya. Kami telah berusaha melakukan upaya-upaya untuk menangani keterlambatan atas kewajiban debitur seperti
melakukan panggilan melalui telepon, email, SMS yang bertujuan untuk melakukan penagihan. Namun, sampai saat ini kami belum menerima konfirmasi pembayaran. Sebagai informasi, perlu kami sampaikan bahwa saudara atau saudari telah menunggak sebanyak, ini nominalnya teman-teman ya, dengan rincian sebagai berikut. Ini nominalnya juga saya sensor teman-teman, tapi untuk nominalnya ini di atas 5 juta teman-teman ya, seperti itu ya. Rinciannya sebagai berikut. Nah ini tanggalnya ya, bulannya ya, bulan-bulan yang belum terbayar ya. Keterlambatannya 25 hari teman-teman ya. Keterangan terbayar atau tidak belum. Di sini tertulis tidak ya. Segera lakukan pembayaran menggunakan channel berikut. Nah, ini kita ubah ke slide kedua. Ini kebetulan yang disarankan dari pihak aplikasi itu ke BCA ya. Jadi di sini dikasih keterangan semua, virtual account-nya berapa, total yang harus dibayar berapa ya. Untuk menghindari beban kewajiban yang lebih besar karena denda keterlambatan yang terakumulasi, maka kami menghimbau saudara-saudari untuk segera menyelesaikan seluruh tunggakan di atas lambat-lambatnya 3 kali 24 jam sejak tanggal surat ini dan wajib memberikan bukti pembayaran atau bukti transfer kepada kami. Jika pelunasan tunggakan tidak dilaksanakan, maka kami tidak bertanggung jawab atas penambahan beban kewajiban saudara dan akan mengambil tindakan yang lebih tegas. Ya, ini lebih tegas ini seperti apa ini nggak dijelaskan di sini ya. Harap dicatat bahwa jika Anda tidak membayar tunggakan, petugas lapangan kami akan melakukan kunjungan ke lokasi Anda. Selain itu, Anda akan mendapatkan riwayat kredit yang buruk di Fintech Data Center ya. Jadi ini akan berdampak, menurut ini akan berdampak negatif pada peluang Anda mendapatkan pinjaman di masa depan. Teman-teman, dari surat ini kalian jangan panik ya, itu kunci pertama, jangan panik ya. Walaupun ini resmi dari Julu, itu tidak akan berarti apa-apa buat kalian ya. Kalian bisa cermati dulu ya. Ini untuk menghindari beban kewajiban lebih besar karena keterlambatan yang terakumulasi ya. Pelunasan, jika pelunasan tidak dilaksanakan, maka kami tidak bertanggung jawab atas penambahan beban kewajiban saudara. Maksudnya beban kewajiban dari denda ya. Jadi antara kata-kata ini dengan ini itu saling berkorelasi ya. Jadi maksudnya ini hanya reminder aja teman-teman ya sebetulnya ya. Jadi reminder nih, kalau tidak segera bayar nanti akan ada denda ini yang menumpuk gitu kan. Dan kami tidak bertanggung jawab di julunya itu, maksudnya tidak akan bertanggung jawab kalau nanti ternyata waktu kalian beringinan untuk melunasi ternyata dendanya sudah menumpuk. Seperti itu kira-kira dari surat ini gitu kan. Terus ini juga ada kata-kata ya, harus dicatat. Jika Anda tidak membayar tunggakan, petugas lapangan kami akan melakukan kunjungan ke lokasi Anda. Teman-teman, dari informasi yang saya terima sampai dengan hari ini, Julo itu belum ada kolektor lapangannya. Memang ada sebagian yang melaporkan di daerah Jabodetabek ya. Cuma itu pun masih random teman-teman, belum menyeluruh. Untuk Julo ya, atau pengalaman yang di Julo ini, acuannya adalah di Jabodetabek. Kalau di Jabodetabek itu sudah hampir merata ya, kemungkinan akan berkembang ke tempat-tempat yang lain ya. Tapi kalau di Jabodetabek saja masih random, ya berarti di tempat-tempat yang lain itu belum ada kolektor lapangannya. Jadi yang dikatakan surat ini adalah ya ini bohong ya. Jadi belum ada itu yang akan datang ke lokasi kita ya. Kemudian selain itu Anda akan mendapatkan riwayat kredit yang buruk dan akan dimasukkan ke daftar hitam pada Fintech Data Center. Ini bisa memang ya. Jadi kalau Fintech Data Center itu kira-kira seperti data centernya kita pinjol di mana, berapa jumlah pinjol kita ya, kita galbah di mana saja, itu semua tertera di situ teman-teman ya. Jadi kalau backlist
VTech Data Center, ya alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena kita nggak bisa minjil lagi, ya. Berarti udah stop ini. Kita nggak bisa gali lubang tutup lubang lagi. Stop, udah. Daripada tambah parah, gitu kan. Nah, terus akan berdampak negatif pada peluang Anda mendapatkan pinjaman di masa depan. Ini bisa ya dan bisa tidak, teman-teman, ya. Karena Julo ini belum masuk Slick, teman-teman, ya. Kemarin saya baca ngecek Slick itu nggak ada nama Julo, ya. Jadi backlist pembacklistan di sini adalah di VTech Data Center aja. Jadi kalian nggak bisa minjol-minjol di pinjol yang legal terutama, ya. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu ya. Pokoknya intinya kalau kalian mendapatkan surat peringatan seperti ini, jangan panik karena ini tidak berarti apa-apa. Walaupun ini memang resmi ya, ini nggak ada istilahnya kalau utang itu terus nanti dituntut melakukan pasal penggelapan dana, atau kan dituntut dengan pasal pelarian dari hutang. Nggak ada ya, karena kalau hutang itu ranahnya perdata ya, dan sejauh ini juga belum ada kejadian kalau dari pihak-pihak aplikasi itu memperkarakan sampai dilaporkan ke pengadilan, karena biayanya juga mahal, teman-teman ya. Jadi utang-utang kita itu receh ya, jadi tidak mungkin kalau dari pihak aplikasi itu akan melaporkan ke pengadilan ya. Kalau ibaratnya ya berat di biayanya ya, biaya yang akan timbul ya. Jadi itu dulu teman-teman, jangan lupa ya subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.